Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dermawan. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi mengenai audit internal berbasis risiko. Nah, penasaran dengan videonya? Nonton sampai habis. Nah, langsung saja kita masuk di materi pertama, yaitu pengantar audit internal berbasis risiko. Nah, audit internal berbasis risiko adalah langkah penting untuk membantu organisasi mengenali dan mengelola ancaman yang dapat menghambat pencapaian tujuan mereka. Definisi: audit internal adalah proses fokus pada risiko utama yang dapat mempengaruhi keberhasilan organisasi. Nah, tujuannya adalah memberikan nilai tambah dengan mengevaluasi dan meningkatkan manajemen risiko, kontrol, serta tata kelola perusahaan. Nah, adapun komponen utama dalam audit internal berbasis risiko, yang pertama, identifikasi risiko. Nah, mencari dan memahami risiko utama yang dapat mengancam tujuan organisasi. Yang kedua yaitu mitigasi potensi dampak, mengurangi dampak dan peluang terjadinya risiko dengan kontrol yang lebih baik. Yang ketiga yaitu pemberian rekomendasi perbaikan, memberikan saran untuk memperbaiki kelemahan dan meningkatkan efektivitas. Yang keempat, monitoring berkelanjutan, memastikan langkah mitigasi berjalan efektif melalui penentuan berkala. Nah, dengan langkah-langkah ini, audit internal berbasis risiko membantu organisasi melindungi dirinya dari ancaman sekaligus memastikan pencapaian tujuan. Selanjutnya kita masuk di materi etika dan standar profesi audit internal. Dalam menjalankan tugasnya, auditor harus mematuhi kode etik yang menjaga integritas dan profesionalisme mereka. Kode etik ini meliputi yang pertama, menjunjung tinggi integritas, yang dimana auditor harus selalu bersikap jujur dan transparan dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Yang kedua, bersikap objektif. Auditor harus memastikan penilaian yang diberikan selalu berdasarkan fakta dan bukti yang jelas tanpa bias. Yang ketiga yaitu menjaga kerahasiaan informasi. Informasi yang didapat selama proses audit harus dilindungi dengan ketat, kecuali jika diatur oleh hukum atau regulasi. Yang keempat yaitu terus meningkatkan kompetensi. Auditor harus selalu memperbarui pengetahuan dan keterampilannya untuk mengikuti perkembangan dan standar terbaru dalam profesi audit. Nah, selain itu, auditor juga wajib mengikuti standar profesi yang disusun oleh Institute of Internal Auditors dan standar profesi internal auditor. Standar ini memastikan bahwa auditor dilakukan secara profesional dan konsisten, yang mencangkup yang pertama, perencanaan yang matang. Agar audit dapat dilaksanakan dengan efektif, auditor harus terlebih dahulu memahami risiko dan tujuan organisasi. Selanjutnya, pelaksanaan yang tepat, menggunakan metode audit yang sesuai untuk menghasilkan temuan yang valid dan akurat. Selanjutnya, pelaporan yang jelas. Hasil audit harus disampaikan dengan cara yang mudah dipahami dan tepat waktu agar dapat segera diimplementasikan. Nah, pentingnya penerapan kode etik dan standar profesi ini adalah untuk membangun kepercayaan antara auditor dan manajemen, serta untuk memastikan kredibilitas hasil audit. Dengan mengikuti pedoman ini, auditor tidak hanya menjaga reputasi mereka, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap kesuksesan dan keberlanjutan organisasi. Nah, selanjutnya kita masuk di sejarah audit internal. Nah, awal mula audit internal dimulai dengan pemeriksaan keuangan untuk memastikan akurasi pembukuan dan mendeteksi kesalahan atau kecurangan dalam laporan keuangan, yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Nah, seiring berkembangnya peran audit internal berkembang menjadi lebih luas.
mencangkup evaluasi terhadap pengelolaan risiko, efisiensi operasional, dan kebijakan pengendalian internal. Auditor internal kini juga memberikan rekomendasi strategis yang mendukung manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, saat ini audit internal berfokus pada memastikan organisasi mematuhi regulasi, mengelola risiko dengan efektif, dan mencapai efisiensi operasional. Peran audit internal juga semakin penting dalam meningkatkan tata kelola perusahaan dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya kita masuk di materi keempat, yaitu memahami dan mengukur efektivitas pengendalian internal. Nah, audit internal menggunakan COSO framework yang memiliki 5 bagian penting, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, efektivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Framework ini membantu organisasi memastikan sistem pengendalian internal bekerja dengan baik dan mengurangi risiko. Indikator efektivitas. Nah, efektivitas pengendalian internal dapat dilihat dari beberapa hal seperti seberapa baik kepatuhan terhadap kebijakan yang ada, efisiensi proses kerja, dan seberapa efektivitas pengendalian dan mengurangi risiko yang mungkin terjadi. Ini juga mencangkup sejauh mana pengendalian dapat mencegah kesalahan atau penipuan. Nah, manfaatnya menggunakan COSO framework memberikan keyakinan bahwa sistem pengendalian internal bekerja sesuai tujuan organisasi. Ini juga membantu mengelola risiko dengan baik dan memastikan laporan keuangan yang lebih transparan serta peningkatan tata kelola perusahaan. Nah, selanjutnya kita masuk di materi proses manajemen risiko. Nah, audit internal bertugas untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi organisasi, mengevaluasi dampaknya, dan memberikan rekomendasi yang efektif untuk mengurangi atau menghindari risiko tersebut. Nah, auditor memastikan bahwa pengendalian internal berfungsi dengan baik dan mencegah kerugian atau kegagalan. Untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, auditor membutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang berbagai jenis risiko, seperti risiko operasional, keuangan, strategis, dan regulasi yang relevan. Mereka juga harus memiliki keterampilan dan menganalisis dan menilai efektivitas pengendalian yang ada. Nah, auditor juga bekerja sama dengan manajer risiko dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan lingkungan yang aman dari risiko besar. Nah, kolaborasi ini memastikan bahwa upaya mitigasi risiko dijalankan dengan efektif dan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama dalam menghadapi potensi ancaman terhadap organisasi. Nah, selanjutnya kita masuk di materi perencanaan audit. Langkah-langkah dalam proses audit internal. Yang pertama, auditor harus memahami tujuan struktur organisasi, kemudian mengidentifikasi risiko utama yang ada dan menentukan area yang paling penting untuk diaudit. Nah, selanjutnya penentuan cakupan. Cakupan audit disesuaikan dengan risiko yang paling besar untuk memberikan dampak yang maksimal pada organisasi. Nah, dokumen utama dalam audit internal adalah audit plan yang merinci alokasi sumber daya, jadwal pelaksanaan audit, dan metode audit yang akan digunakan. Audit plan ini memberikan panduan yang jelas bagi auditor dan memastikan bahwa audit dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Selanjutnya kita masuk di materi pelaksanaan audit, evaluasi dan bukti audit. Tahapan utama dalam pelaksanaan audit. Tahap pertama adalah pengumpulan bukti, dilakukan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data yang diperoleh valid dan dapat mendukung temuan audit. Selanjutnya ada kriteria bukti. Bukti yang dikumpulkan harus relevan dengan temuan yang ada, dapat dipercaya, cukup dalam jumlahnya, dan dapat diverifikasi. Hal ini memastikan bahwa audit didasarkan pada informasi yang akurat dan valid.
Selanjutnya, hasil evaluasi. Hasil evaluasi dari bukti yang terkumpul dan memberikan informasi yang jelas dan kuat untuk mendukung temuan dan rekomendasi yang diajukan. Evaluasi ini bertujuan untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, selanjutnya kita masuk di materi ke-8, yaitu kertas kerja audit. Kertas kerja audit adalah dokumen yang mencatat seluruh proses audit termasuk temuan, bukti, kesimpulan, dan rekomendasi yang dihasilkan. Fungsinya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan audit. Isu utama, kertas kerja audit mencangkup langkah-langkah yang dilakukan, temuan yang ditemukan, bukti yang mendukung, kesimpulan yang diambil, serta rekomendasi yang dibuat. Ini juga dapat digunakan sebagai referensi utama di masa depan jika diperlukan klarifikasi atau audit ulang. Adapun manfaatnya, kertas kerja audit ini berguna sebagai evaluasi ulang untuk memastikan audit berjalan dengan baik, serta menyediakan bukti yang dapat digunakan untuk klarifikasi atau audit lebih lanjut. Nah, selanjutnya kita masuk di materi ke-9, yaitu pelaporan hasil audit. Pelaporan hasil audit merupakan langkah akhir yang sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data oleh manajemen. Adapun isi laporan, laporan audit menyajikan temuan utama yang ditemukan selama audit, analisis yang mendalam terkait temuan tersebut, rekomendasi yang dapat diimplementasikan oleh organisasi, serta rencana tindak lanjut untuk perbaikan. Selanjutnya ada format. Laporan harus disusun secara ringkas namun tepat, detail, jelas, dan berorientasi pada solusi. Setiap rekomendasi harus dapat diukur dampaknya dan relevan dengan tujuan organisasi. Pentingnya komunikasi. Komunikasi yang efektif dalam laporan audit penting untuk mendorong manajemen agar memahami temuan dan rekomendasi yang diberikan. Ini akan membantu manajemen dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk perbaikan dan pengelolaan risiko yang lebih baik. Selanjutnya kita masuk di materi ke-10, yaitu fraud dalam audit internal. Fraud dalam organisasi meliputi penggelapan keuangan, penyalahgunaan aset, manipulasi laporan keuangan yang bertujuan untuk merugikan perusahaan. Nah, adapun peran auditor. Auditor berperan dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi fraud, mencegah dengan kontrol internal yang kuat, serta melaporkan temuan kepada manajemen atau pihak terkait untuk tindak lanjut. Nah, pendekatan yang digunakan melibatkan forensik, audit, pemanfaatan teknologi seperti analitis untuk mendeteksi pola-pola mencurigakan yang dapat menunjukkan adanya fraud. Nah, selanjutnya kita masuk di materi terakhir, yaitu riset audit internal berbasis risiko. Tujuan riset. Tujuan riset adalah untuk mengembangkan metodologi baru yang dapat meningkatkan efektivitas audit berbasis risiko dengan fokus pada identifikasi dan mitigasi risiko secara lebih efisien. Adapun manfaatnya, riset ini memberikan wawancara baru yang relevan untuk meningkatkan tata kelola, manajemen risiko, dan kontrol internal dalam organisasi, sehingga memastikan pengelolaan yang lebih baik dan terhindar dari potensi kerugian. Topik riset populer. Topik riset populer yang termasuk pengendalian risiko berbasis teknologi seperti penerapan AI dan data yang analitis untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas dalam deteksi risiko serta pengambilan keputusan audit. Nah, itulah tadi hasil presentasi saya mengenai audit internal berbasis risiko. Semoga apa yang saya paparkan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Dan terima kasih sudah menonton sampai habis. Bye-bye. Sampai ketemu di presentasi selanjutnya.